Bab 2720. Pikiran jahat. Tombak panjang menusuk, Mileye tidak bisa berkata-kata. Apakah pedang ini tahu bahwa dia bisa menyerap pedang? Dia masih tidak mengelak, membiarkan tombak itu menusuk di antara alisnya. Bang! Cahaya tombak tiba-tiba meledak dari sela-sela alisnya, dan kekuatan dahsyat itu mengguncang seluruh tubuh Mileye. Tapi Mileye baik-baik saja, dan dengan paksa menahan semua kekuatan senjata itu. Melihat pemandangan ini, Bella Zong benar-benar tercengang. Saat ini, tombak panjang itu tiba-tiba mundur, menjauh dari Mileye. Tombak panjang itu bergetar sedikit, dan kembali menjadi pedang. Mileye memandang pedang hitam, itu saja. Pedang hitam tiba-tiba mengamuk, sombong. Mileye tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Detik berikutnya, dia menebas dengan pedangnya, dan ujung pedang ditebas. Bang! Di kejauhan, pedang hitam itu langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya, dan begitu berhenti, pedang biru gaib itu menusuk lagi. Bang! Pedang hitam langsung terpental, dia mundur puluhan ribu kaki lagi. Setelah pedang hitam berhenti, dia ditebas lagi. Bang! Sepotong pedang cahaya meletus, pedang hitam langsung terpental. Saat ini, Mileye tiba-tiba melebarkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib muncul di tangannya, dan di kejauhan, pedang hitam tiba-tiba meraung, 2 lawan 1, kamu pria sejati macam apa? 2 lawan 1. Mileye terdiam, dia melirik pedang hitam, suruh majikanmu. Pedang hitam berkata dengan garang, majikanku sudah mati. Kalau dia tidak mati, kultivator pedang sepertimu akan terbunuh dalam hitungan menit. Mileye sedikit mengernyit, mati. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dari sudut pandang ini, majikanmu sangat lemah. Ternyata bisa mati. Pedang hitam tiba-tiba meraung, apa yang kamu tahu? Apakah kamu tahu seberapa kuat lawannya? Kamu tidak tahu sama sekali, kamu. Mileye berkata, dia sudah mati. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Pedang hitam. Di samping, Bella Zong tidak bisa menahan tawa. Mileye berkata lagi, kultivator pedang yang sangat kuat tidak akan pernah mati, seperti aku. Seluruh tubuh pedang hitam Ki bergetar karena marah. Kultivator pedang, beraninya kamu menghina majikanku. Mileye mengangguk, aku berani, kalau kamu menolak menerimanya, hidupkan dia dan pukul aku. Pedang hitam berkata dengan marah, kamu mengucapkan kata-kata manusia. Dia sudah mati. Kamu sangat tidak tahu malu atas apa yang kamu katakan. Mileye tertawa dan berkata, aku memang tidak tahu malu, hehe. Pedang hitam. Bella Zong. Kamu ini menarik. Pada saat ini, seorang pria paruh baya perlahan keluar dari aula terapung. Pedang hitam terbang tepat ke depan pria paruh baya itu, majikan. Melihat pria paruh baya ini, ekspresi Bella Zong tiba-tiba menjadi sangat serius. Mileye memandang pria paruh baya itu dengan diam. Pria paruh baya itu memandangi Mileye, dan akhirnya, dia berhenti di pena kebenaran agung di pinggang Mileye, terkekeh, pena kebenaran agung. Mileye mengangguk. Pria paruh baya itu memandang pedang biru gaib di tangan Mileye lagi. Melihat pedang biru gaib, matanya menjadi lebih serius dan rumit. Saat ini, Bella Zong di samping tiba-tiba berkata, siapa yang mulia? Pria paruh baya itu tertawa, ketua sekte pedang iblis. Bella Zong sedikit mengernyit, belum pernah mendengarnya. Pria paruh baya itu tersenyum, itu wajar kalau tidak pernah mendengarnya. Sekte pedang iblis telah dipisahkan dari masa kini setidaknya ratusan juta tahun. Memang semuanya sudah berbeda. Ratusan juta tahun. Mileye cukup kaget,
ratusan juta tahun yang lalu, ada master yang begitu menakutkan, itu berarti peradaban seni bela diri zaman itu sudah sangat tinggi. Pria paruh baya itu tiba-tiba menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Ayo kita latihan." Mileye mengangguk, "Oke." Pria paruh baya itu tersenyum tipis, "Hati-hati." Saat suara itu terdengar, ruang waktu di depan Mileye tiba-tiba terbelah, dan detik berikutnya, sebelum Mileye sempat bereaksi, sebuah pedang menikam dadanya. Bang! Tubuh Mileye bergetar hebat, dan baju perang di tubuhnya langsung cekung. Wajah Mileye berubah drastis dalam sekejap, dan dia mundur ribuan kaki. Setelah dia berhenti, dia melirik dadanya, itu cekung. Melihat adegan ini, wajah Mileye menjadi serius. Meski pedang ini tidak menembus armor tempur Yana, tapi kekuatan pedang ini sudah mampu merusak armor tempur Yana. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Armor tempurmu sangat kuat." Mileye memandang pria paruh baya itu, "Yang mulia, pedang ini sangat kuat." Pria paruh baya itu tersenyum tipis, "Ayo bertarung lagi. Kamu harus hati-hati." Setelah suara itu terdengar, dia mengambil satu langkah ke depan, dan ketika langkah ini jatuh, pupil Mileye tiba-tiba menyusut di kejauhan, dan dia memblokir horizontal dengan pedang. Bang! Lengan kanannya gemetar hebat, dan detik berikutnya, Mileye ketakutan, karena dia menemukan kekuatan mengerikan langsung mengguncang tubuhnya di sepanjang armor tempurnya. Bang! Mileye terbang tepat melebihi 10 kaki. Saat dia berhenti, noda darah perlahan tumpah dari sudut mulutnya. Ada keseriusan di mata Mileye, teknik pedang pihak lain begitu aneh hingga bisa menembus armornya. Di kejauhan, pria paruh baya itu tersenyum tipis, "Apakah kamu masih mau bertarung?" Mileye mendongak dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja." Begitu suara itu terdengar, dengan sebuah pemikiran di benaknya, armor tempur di tubuhnya segera menghilang. Tidak ada baju besi lagi. Pria paruh baya itu memandang Mileye, "Kamu yakin ingin melakukan ini? Tanpa armor itu, teknik pedangku bisa dengan mudah menghancurkan tubuh fisikmu." Mileye tersenyum dan berkata, "Ayo." Setelah suara itu terdengar, dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib muncul di tangannya, dan detik berikutnya, bang! Jiwa pedang yang menakutkan tiba-tiba bangkit dari tubuhnya. Melihat jiwa pedang ini, pria paruh baya di kejauhan sedikit mengernyit, "Jiwa pedangmu." Di kejauhan, Mileye tersenyum dan berkata, "Yang mulia, hati-hati." Suara itu terdengar, dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Jelek. Suara robekan yang tajam tiba-tiba terdengar dari lapangan. Di kejauhan, pria paruh baya itu tampak tenang dan menikam dengan pedang secara acak. Bang! Sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak di depan mereka berdua, dan detik berikutnya, pria paruh baya itu mundur ratusan kaki, tapi sebelum dia bisa berhenti, dia menebas dengan pedangnya lagi. Pedang ini lebih cepat dari pedang tadi. Jejak keterkejutan melintas di mata pria paruh baya itu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia menusuk dengan pedang. Pedang itu berkibar seperti daun yang perlahan jatuh tertiup angin. Tapi, saat pedang itu menusuk pedang Mileye, terjadi perubahan mendadak, pedang ringan tiba-tiba berubah menjadi badai yang dahsyat. Bang! Di depan mereka berdua, sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak. Detik berikutnya, Mileye sudah mundur ribuan kaki jauhnya, dan begitu dia berhenti, ruang waktu di antara alisnya tiba-tiba terbuka, diikuti oleh pedang sudah mencapai setengah inci di antara alisnya. Suasana hening. Kalah. Sama sekali tidak. Pedang biru gaib dari Mileye menikam pedang hitam di gagang pedangnya, menghalangi pedang hitam secara tiba-tiba.
Mileye menjentikkan pergelangan tangannya. Bang! Sepotong jiwa pedang bergetar, dan pedang hitam langsung terlempar. Di kejauhan, pria paruh baya itu merentangkan telapak tangannya, dan pedang hitam muncul di tangannya, dan saat dia memegang pedang hitam, dia mundur beberapa kaki. Kilatan keterkejutan melintas di mata pria paruh baya itu. Dia menatap Mileye, "Anak muda, jiwa pedang kamu luar biasa." Mileye tersenyum tipis, senior terlalu memuji. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, tidak memuji, jiwa pedangmu memang luar biasa. Jiwa pedang ini berisi tao pedang kamu. Tao pedangmu memiliki masa depan yang cerah. Mileye tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Pria paruh baya itu memandang ke arah Mileye, ada kilatan kekaguman di matanya. "Anak muda, aku akan melakukan satu serangan pedang lagi. Kalau kamu bisa menangkisnya tanpa benda luar, aku akan memberimu satu keberuntungan." Saat suara itu terdengar, dia merentangkan telapak tangannya, dan detik berikutnya, pedang hitam di tangannya terangkat ke langit. Mileye melihat ke arah langit, pedang hitam tiba-tiba bergetar hebat. Pria paruh baya itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Anak muda, yang semangat." Saat suara itu terdengar, pupil matanya tiba-tiba menjadi hitam, dan dia mengulurkan tangan kanannya ke arah langit, lalu tiba-tiba menariknya ke bawah. Dunia binasa. Bang! Jiwa pedang hitam yang menakutkan tiba-tiba membubung ke angkasa dan langsung menuju ke pedang hitam. Dalam sekejap, aura jahat yang menakutkan langsung menyapu seluruh dunia. Di kejauhan, pupil Bella Zong tiba-tiba menyusut, dan dia dengan cepat mundur. Dia melihat ke arah pedang hitam di kejauhan, matanya penuh kengerian. Jiwa pedang yang sangat jahat. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Terjahat di dunia." Setelah suara itu terdengar, dia menunjuk ke arah Mileye, "Tebas." Jelek. Pedang hitam menebas dari langit, hantaman pedang ini seolah mengoyak seluruh alam semesta menjadi berkeping-keping. Di pedang, ada jiwa pedang yang paling jahat. Di bawah, mata Mileye terpejam perlahan, telapak tangannya terentang, pedang biru gaib bergetar hebat. Pada saat yang sama, jiwa pedang dunia yang menakutkan menyembur keluar dari tubuhnya, dan jiwa pedang dunia ini menyatu dengan pedang biru gaib seperti aliran sungai. Detik berikutnya, jiwa pedang dunia yang terkandung di pedang biru gaib naik ke langit seperti semburan. Kebaikan. Di dalam jiwa pedang dunia, ada kebaikan. Bang! Tiba-tiba, seluruh langit bergetar hebat, sepotong cahaya pedang hitam dan cahaya pedang putih meletus dengan dahsyat, menyapu seluruh langit dalam sekejap. Pedang biru gaib dan pedang hitam itu bertubrukan, kedua pedang itu bergetar hebat, satu demi satu kekuatan yang mengerikan terus meledak, dan dunia ini ternyata mulai menjadi tidak nyata sedikit demi sedikit. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba menekan tangan kanannya ke bawah secara perlahan, pedang hitam bergetar hebat, dan kemudian kekuatan yang menakutkan meletus, dan lambat laun, pedang biru gaib mulai dipaksa mundur. Di bawah, Mileye menatap pedang biru gaib yang terpaksa mundur, terdiam. Kebaikan tidak bisa menekan kejahatan. Di angkasa, kejahatan dalam jiwa pedang itu semakin kuat. Cahaya pedang di sekitar pedang biru gaib semakin redup, dan jiwa pedang Kaines juga sedikit demi sedikit menghilang pada saat ini. Ditekan. Momentum pedang hitam semakin mengerikan, dan pedang biru gaib sudah berada di titik terendah. Bukan karena pedang biru gaib kalah dari pedang hitam, tapi jiwa pedang Kaines saat ini kalah dari jiwa pedang Inhumanity lawannya. Di bawah, mata Mileye dipenuhi sedikit kebingungan. Di semua buku kuno yang dia baca, dikatakan bahwa kejahatan tidak bisa mengalahkan kebaikan, tapi apakah itu benar? Dalam banyak kasus, kejahatan lebih kuat dari kebaikan.
Pada saat ini, Mileye perlahan membuka matanya, dan dia melihat ke arah langit. Ketika kebaikan tidak berdaya, biarkan kejahatan menyelamatkan makhluk hidup. Suara itu terdengar. Bang! Di dalam tubuh Mileye, kekuatan garis darah tiba-tiba melonjak ke langit, dan di dalam kekuatan garis darah ini, ada jiwa pedang mengerikan yang telah lama tertutupi. Jiwa pedang Inhumanity. Dan saat ini, kekuatan garis darahnya juga berubah. Bersambung.